Ya, Shalom. Kita bertemu kembali dalam program Dating Insight. Insightful Christian Dating Principles. Bersama saya Liana dan juga ada Ya. Evangelis Yang Kuifa. Ini suami tercintanya Liana. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah Go for Marriage. Betul. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Go for marriage itu artinya mari berlari menuju pernikahan. Semangat sekali. Semangatin orang ya. Iya, siap untuk menikah. Betul. Nah, pada pertemuan Senin yang lalu, kami sudah membeberkan nih, peran pria sebagai seorang suami di dalam keluarga. Malam hari ini giliran untuk para wanita. Betul. Apa peran wanita sebagai istri dalam keluarga? Iya. Nah, sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa dulu. Oke, kita berdoa ya. Bapa dalam kerajaan surga, pimpinlah akan apa yang sedang kami mau bicarakan. Kiranya firman sekali lagi menerangi akan pikiran kami, hati kami, juga akhirnya memimpin seluruh tingkah laku kami, supaya kami boleh berperan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan malam ini kami bicara soal seorang istri yang menjadi penolong. Terima kasih Bapa, bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Ya, untuk interaksi silahkan di nomor 0812 20 99 7939 atau di BBM 759246BB. Ya. Ya, go for marriage. Akhirnya menikah juga. Iya. Menyingkapkan hal-hal apa yang harus dipersiapkan menjelang pernikahan. Menjelang pernikahan. Pada malam hari ini temanya adalah peran istri dalam rumah tangga. Betul. Nih Pak Kuifa, sebagai kaum wanita, saya juga kaum wanita kan. Iya. Nah, saya seringkali mendengar ada orang berkata, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi? Namanya juga cewek, nanti kalau misalnya udah menikah juga masuk ke dapur gitu kan. Nah, jadi ada orang yang berpikir, oh udahlah saya jadi wanita karir saja, gak mau jadi ibu rumah tangga gitu. Iya. Karena mereka itu seringkali tidak mengerti akan peran seorang istri. Jadi ketidakmengertian ini membuat kita tuh memandang remeh pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Betul. Padahal itu bukan pekerjaan ya, tetapi panggilan. Panggilan. Saya percaya itu suatu panggilan yang mulia, yang daripada Tuhan, ya. Dan kalau kita melihat firman Tuhan nih ya, ini dari Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ada kata penolong. Iya, apa itu penolong? Iya, saya percaya bahwa setiap wanita yang dipanggil Tuhan menjadi seorang istri itu diberikan titel, yaitu penolong, ya kan? Nah, ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata titel ini juga sama yang diberikan kepada Tuhan. Wah, luar biasa kan? Nah, misalnya di dalam Mazmur 42 ayat 6, di situ dikatakan apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, kata penolong itu ternyata sama dengan yang diberikan kepada wanita sebagai penolong, begitu. Nah, jadi di sini peran wanita itu, kalau kita coba lihat, yang bisa nolong biasanya yang lebih kuat apa yang lebih lemah? Ya, pasti lebih kuat. Lebih kuat kan? Ya kan? Kita juga berharap kepada Tuhan sebagai penolong kita. Tuhan penolongku dan Allahku. Itu karena kita percaya Tuhan jauh lebih kuat dari kita. Dia bisa berkuasa menolong kita kan. Nah, di sini makanya kita tidak boleh memandang remeh tadi itu. Seorang istri, seorang ibu rumah tangga ternyata memegang suatu peranan yang sangat penting. Itu sebagai penolong. Penolong siapa? Penolong suaminya. Wow. Penolong. Bisa ya. Iya, penolong akan anak-anak. Intinya dia berperan luar biasa di dalam rumah tangga. Jadi ini tidak bisa diremehkan. Ini panggilan Tuhan yang sangat mulia, sangat indah, begitu. Iya, tapi kan kita itu wanita yang lemah. Cuilah, wanita lemah. Tapi wanita itu harus bisa menjadi penolong ya Pak Kuifa ya. Iya, dan kita melihat bahwa sepanjang hidupnya pria itu tidak bisa lepas daripada wanita. Paling tidak membutuhkan 3 wanita. Oh ya? Iya, waktu kecil membutuhkan mama, benar nggak? Iya. Waktu dewasa, sekarang saya udah dewasa, membutuhkan seorang istri seperti Liana, betul kan? Iya dong. Nanti kalau aku udah tua, aku juga membutuhkan wanita, seorang suster untuk merawat gitu ya. Karena aku juga udah sama-sama tua ya. Sama-sama tua, betul. Jadi perlu dirawat juga. ya perlu dirawat, saling Ya merawat. ampun. Nah, jadinya peran sebagai penolong ini membutuhkan sebenarnya kekuatan ya. Wanita yang lemah itu bagaimana bisa kuat menjadi seorang penolong? Nah, ini ya.
Saya percaya bahwa segala kekuatan, segala peranan yang bisa kita lakukan itu berasal dari Tuhan. Seperti minggu lalu kan, waktu kita sharing soal peran suami sebagai kepala. Itu juga kalau seorang suami tidak bergantung penuh kepada Tuhan, kan Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sama, ini juga seorang istri yang menjadi penolong, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya, kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Iya betul, Pak Kwiva, ada Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Iya. Itu adalah sumber inspirasi Nah. buat saya sebagai seorang wanita yang menjadi istri. Karena pas membaca ini, wow gitu, hebat banget nih ya. Iya. Di ayat 10 saja dikatakan begini, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Lebih berharga loh, bukan sama berharganya, tapi lebih berharga dari permata ya. Dan di ayat 28 sampai 29 ya dikatakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Waduh, ini idaman saya ini. Semoga saya bisa seperti ini. Iya, jadi saya ingin sekali. Jadi dari mulut saya keluar kata-kata, Liana lebih berharga dari permata. Emang gua nggak punya permata, Nda. Tapi senang banget. Anak-anak aja menyebutnya berbahagia. Betul. Suaminya memuji-muji dia. Istri mana yang tidak senang kalau dipuji suami? Nah, kita berharap insan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan ya, khususnya bagi para wanita, coba dalami, hayati peranan sebagai penolong tadi. Dan sebentar lagi kita akan masuki Amsal 31 ini untuk kita coba mengupas apa sih peranan-peranan yang wanita di Amsal 31 ini coba mainkan. Dan peranan ini kalau juga dicoba diklaim oleh insan muda pada zaman ini, setiap wanita yang berkata, ya saya mau menjadi seorang istri yang takut akan Tuhan, wah pasti berkat Tuhan melimpah di dalam rumah tangga kita ya. Iya, jadi setelah mempelajari Amsal 31 kita tahu, oh rahasianya itu toh untuk menjadi istri yang lebih berharga daripada permata. Betul. Nah, telusuri satu persatu Pak Kwiva. Iya, coba nih ya, kalau kita coba lihat nih di ayatnya yang 11 sampai dan 12 ya, dikatakan, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, ini ya. Jadi dia seorang istri yang bisa dipercaya. Dia tidak pernah merancangkan dan mereka-reka kejahatan ataupun menghitung kesalahan suaminya. Nah, di sini ada kata suami percaya kepadanya, berarti ada satu trust ya yang dibangun. Dan trust suami istri harus dibangun sejak masa pacaran, betul kan? Betul. Jangan sampai pasangan saling curiga, pasangan saling tidak percaya. Umpama soal keuangan aja, ada yang bilang, saya emang nggak percaya sama istri saya keep aja sendiri, gitu kan? Saya kasih aja ke istri saya apa adanya, begitu. Pokoknya cukup aja buat belanja, selebihnya mah saya yang simpen. Istri saya mah nggak bisa dipercaya. Nah, kalau sampai keluar kata-kata seperti itu sedih, betul ya? Nah, kalau Cang Kwiva dengan Liana beda lagi. Kalau saya mah malah nggak punya rekening, semua uang lari ke Liana ya. Saking percaya ya. Saking dipercayanya. Ini besok kalau kabur repot aku nih. Kabur kemana ya? Iya, kabur kemana ya? Karena udah gak bisa kemana-mana ya. Nah, di sini penting kita pernah membahas tuh, nah, di equally yoked relationship. Iya. Masih ingat tentang apa? Sama-sama saling menguntungkan. Iya, tentang mutual dependent ya. Bahwa hubungan suami istri itu harus dibentuk sampai mutual dependent. Artinya kita saling bergantung, dan dalam hubungan suami istri itu saling mempertumbuhkan. Betul. Nah, di sini sebenarnya kelihatan banget bahwa suami percaya kepada istri karena memang istrinya selalu berbuat baik pada suaminya, tidak pernah berbuat jahat. Betul. Jadi kalau misalnya istri mulai berbuat jahat, mana mungkin suami bisa percaya kan? Ini ada hubungan timbal balik. Betul. Dimana ada mutuality. Ya, ada mutuality. Dan kita sudah bahas ya di dalam apa waktu itu, di dalam CD sudah terbit ya. Equally yoked relationship. Betul. Iya, sudah ada Pak Kwiva. Di toko buku Visi, mungkin sobat muda ingin
membaca atau mendengarnya ya di CD yang seri E, Equally Yoked Relationship sudah tersedia. Silakan saja ditelusuri. Dan kalau ada CD itu kita bisa dengar sambil naik mobil ya. Iya, nah di sana kita membahas tahapan-tahapannya sampai menuju mutuality itu. Betul. Karena bukan suatu proses yang mudah dan bukan juga suatu yang langsung bisa terjadi begitu saja kan. Betul. Itu melalui proses. Melalui proses. Jadi rasa percaya bangunlah terus menerus, bahkan seumur hidup ya. Iya. Kita ini udah menikah 14 tahun, sampai hari ini pun kita nggak boleh mencederai rasa percaya itu. Karena seperti pepatah, apa ada nila sama susu tuh bagaimana? Oh, nila setitik merusak susu sebelanga. Jadi kalau istri udah percaya sama suami, dipegang kepercayaan itu. Suami udah percaya sama istri, dipegang kepercayaan itu ya. Iya, betul sekali. Nggak boleh sampai merusak ya. Nah, kemudian di langkah keduanya nih, ayat 13 sampai 15. Betul, di ayat 13 sampai 15 itu coba Liana bacain. Saya bacakan ya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, di sini menarik ya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh mendatangkan makanannya. Wah, seneng banget nih saya sama ayat ini nih. Jadi kalau saya pulang ke rumah, nah, gimana? Ada makanan apa? Gitu kan. Oh, tenang, ada ayam goreng. Wah, senang. Ayam goreng aja? Enggak, ada sayur asem. Wah, kita jadi bahagia deh ya. Nah, di sini terpelihara, betul. Nah, ini panggilan tadi Liana bilang di awal kalau ibu rumah tangga itu remeh. Itu tidak remeh. Itu sangat mulia. Karena kalau istri tidak berperan sebagai homemaker, suami bisa meninggal. Iya dong, kalau pulang lapar, nggak dikasih makan, atau kan lama-lama bisa sakit. Kalau sakit mana bisa kerja, bener nggak? Nah, di sini penting sekali ya bahwa istri menciptakan suasana home sweet home. Dia mencintai tugas rutin, sederhana dalam keluarga. Hasilnya rumah tangga itu nyaman senantiasa. Suami selalu mau pulang, senang berada di rumah. Anak-anak apalagi ya, senang bermain di rumah, begitu kan? Nah, tentu di sini tidak selalu harus semuanya dilakukan seorang diri. Di ayat ke-15 tuh ada kata-kata gini, dia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Wah, luar biasa nih wanita di Amsal 31. Pelayannya bukan cuma satu ya. Jadi ini pelayannya banyak nih, gitu. Tapi walau begitu dia tidak bergantung 100% pada pelayannya. Jadi dia yang mengatur semuanya. Umpama hari Senin dia suruh pelayannya, hari ini masak ayam goreng sayur asem. Hari Selasa masak capcay fuyung hai. Hari Rabu masak mie ayam. Hari Kamis masak bebek panggang packing. Jumat masak apa? Nasi goreng. Ya, Sabtu masak, ya pokoknya jadi acara masak-masak ini. Menu. Ya, intinya dia sebagai queen of the house ya. Queen of the house. Wah, coba ya. Jikalau sobat muda nih sedang mendengar nih acara ini dan Anda seorang gadis, Anda seorang wanita, dan Anda mencintai secara total akan kekasihmu itu, masa nggak dikasih makan? Mesti dong, dipelihara kan? Dan kalau sampai makan terus, bagaimana nak? Kalau Nana lagi lihat gitu, kita lagi makan di rumah rame-rame ya, jadi Papa dengan 3 anak gimana rasanya? Ya, kalau saya kan mencintai tugas yang memang diberikan kepada saya, yaitu menyediakan makanan, memelihara keluarga, make sure gitu semuanya baik-baik saja, gitu kan. Jadi, nah waktu saya suka, maka waktu masak pun ya seneng, apalagi kalau udah masak pada makannya lahap, wah itu paling seneng. Oh habis ya, habis tuh seneng sekali. Tapi kalau misalnya paling sedih kalau pas masak udah capek-capek terus, ih makan apa itu kagak enak, wah susah deh. Itu kalau anak-anak suka ngomong kayak gitu ya. Bapaknya juga. Bapaknya galak, anak-anak nggak boleh ngomong kayak gitu. Padahal bapaknya juga nggak makan ya. Iya, karena saya terlalu suka berinovasi ya untuk makanan-makanan tertentu. Nah, di sini saya sebenarnya sangat bergumul, kan dia mengatakan bangun kalau masih malam, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Bangun kalau masih malam, berarti bangun jam 5. Jadi bangunnya tuh pagi sekali. Pagi sekali. Bergumulnya kenapa?
Ya kalau dulu kan saya bangunnya kan agak siang. Nah, maka ayat ini menegur gitu. Wah, kalau gitu saya harus bangun pagi-pagi untuk menyediakan makanan. Berhasilnya karena suami harus makan pagi-pagi. Betul. Berhasilnya setelah berapa puluh tahun pernikahan? Bangun pagi. Juga akhirnya berhasil tuh. Kayak udah menikah berpuluh tahun, kita baru 14 tahun itu ya. Tapi setelah beberapa tahun juga udah berhasil. Berhasil ya, iya. Ini sharing aja. Kalau biasa saya yang bangun lebih pagi ya pemirsa ya. Tetapi akhir-akhir ini ya bukan akhir, udah lama juga sih Liana. Wah, kalau udah jam 5 langsung turun ke dapur. Krompiang di situ ya. Itu panci diketok-ketok semua ya. Supaya semua bangun. Supaya semua bangun. Kompi, ayo bangun semuanya. Nah, kalau misalnya dia mempunyai pelayan-pelayan perempuan, kalau misalnya nggak punya, akhirnya bekerja sendiri. Kan seringkali bosen tuh. Betul. Mengerjakan ini dan itu yang selalu sama. Betul, ada sebenarnya pekerjaan yang rutin ini cukup melelahkan ya. Misalnya baru bangun pagi udah masak pagi kan. Iya. Nggak lama udah siang, udah mikirin makan siang, anak-anak udah mau pulang. Iya, jadi bangun pagi aku masak lagi. Iya. Iya, bangun siang tuh kali ketahuan kan. Nah, terus udah gitu malam nggak lama udah mesti masak lagi. Nah, jadi ada kalanya seorang ibu rumah tangga juga merasa keletihan, bosan ya. Nah, saya di dalam masa-masa seperti itu juga memperhatikan Liana tuh. Dan kalau ada kejadian seperti itu ya udah, saya tinggal telepon. Lalu ada delivery ke rumah, makanan apa gitu kan. Iya. Dan yang terutama hari Sabat, hari Minggu. Saya meliburkan Liana untuk ya nggak usah masak, tapi kita usahakan makan di luar ya. Iya. Makan di luar, jadi kita bisa istilahnya ya pokoknya Liana nggak usah cuci-cuci piring, nggak usah masak-masak. Jadi kalau ada Sabat kayak gitu, udah Senin semangat masak lagi ya. Banget. Iya. Nah, justru saya ingin menyampaikan suatu hal yang paling penting nih ya, sebagai ibu rumah tangga itu harus menyediakan suatu konteks sebenarnya untuk keluarga berkumpul, Pak. Jadi kapan itu keluarga bisa berkumpul kan selain makan malam bersama gitu. Di waktu makan malam bersama di situ komunikasi dibangun, hubungan orang tua dengan anak pun jadi baik. Benar. Jadi kita tuh udah untung kita puji Tuhan sudah terbentuk ya. Tiap malam kita tiap malam. Ya tiap malam kan? Tiap malam. Kita ngumpul di meja makan, di situ kita bisa discuss. Dan menurut riset di Amerika, jikalau ada acara makan, tidak harus makan malam. Seminggu 3 kali saja misalnya, ternyata tuh bisa mengurangi kenakalan remaja, betul ya? Betul. Iya. Iya, jadi para wanita nih yang belum menikah mulai mencari buku masak ya, belajar masak, karena itu modal buat nanti menikah. Udah Google search aja, Google search, cari nasi uduk, Google search, nah lumpia misalnya. Iya, saya paling seneng ya kalau misalnya ada suami anak-anak pesan, "Ma, saya mau makan ini." Akhirnya saya bisa sediain dengan tangan saya sendiri gitu. Iya. Ini loh mama masakin. Ma, kangen masakan yang ini. Nih mama masakin. Itu senang banget. Senang ya. Tapi banyak ibu-ibu juga yang bercerita sama saya, anaknya minta makan ini gitu kan. Aduh, saya nggak bisa nih masaknya, bagaimana nih gitu kan. Dia mau mencoba, begitu dia mencoba hasilnya hancur belur, anaknya nggak mau makan, akhirnya dia beli juga gitu. Tapi kalau misalnya kita beli-beli terus tiap hari, itu kan kita nggak tahu ingredientsnya gitu kan. Sometimes itu banyak apa micinnya, rasanya supaya enak. Sedangkan kalau misalnya kita masak sendiri, kita tahu gitu loh. Makanan sehat. Berikan yang sehat. Nah, kita mesti break dulu nih. Kita break dulu nih sebelum masuk pada poin-poin berikutnya. Iya. Jadi Anda bisa berinteraksi dengan kami di nomor 0812 2099 7939 atau di BBM 759246 BB. Ya, kita bertemu kembali dalam Dating Insight, Insightful Christian Dating Principles. Go for Marriage. Apa nih peran wanita di dalam pernikahan sebagai istri? Tentu tadi sebagai penolong ya. Nah, bagi Anda yang ingin berinteraksi, silakan di pin BBM kami nomornya 759246BB. Saya ulangi, 759246BB. Atau melalui SMS juga boleh di nomor 0812 2099 7939. Ya, sekarang nih poin yang ketiga. Iya, yang ketiga ya. Jadi gini, kita tadi berbicara soal peranan-peranan itu. Nah, kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu terjadi dalam semalam. Betul ya? Betul. Jadi ini sebuah proses yang kita rindukan. Tetapi dalam proses itu ada langkah maju. Ya, ada langkah maju.
Termasuk yang nomor 3 nih, kita sekarang akan coba diskusikan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu di ayat 16 sampai 19. Di sini menyingkapkan bahwa ternyata istri di wanita Amsal 31 ini dia punya penghasilan. Hebat ya. Dan penghasilannya ini dahsyat loh, besar, hebat ya. Nah coba ya, ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Waduh, ini beli tanah dia nih, ya kan? Iya. Dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Wah, udah beli ladang, kemudian tanamin anggur. Kalau hari ini mungkin beli tanah, bangun ruko, gitu kan? Nah, lalu ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal, begitu ya. Nah, ini memang kita harus bisa membedakan juga bahwa wanita yang sebagai penolong tadi bukan berarti tidak bekerja, ya kan? Nah, Amsal 31 ini memperlihatkan bahwa wanita tersebut bekerja. Cuman bekerja beda dengan wanita zaman sekarang. Apa tuh bedanya? Ya, kalau wanita di zaman sekarang, waktu dia bekerja, dia kan mencari kerja namanya kan. Ya. Nah, maka dia pergi jam 8 pagi, pulang jam 5. Jadi, dia tidak ada di rumah. Dia berada di kantor, katakanlah seperti itu kan. Nah, di kantor ada tugas-tugas yang dibebankan kepada dia. Nah, sampai seharian ada tanggung jawab, wah beban berat. Sampai rumah, wah rumah berantakan, ya toh. Iya. Masih ada tugas-tugas di rumah, wah sampai malam. Nah, akhirnya dia menjadi seorang wanita yang sangat letih, begitu. Benar. Nah, beda dengan wanita di Amsal 31 ini, dia menghasilkan pekerjaannya itu dari rumah. Nah, menarik ya. Iya. Jadi, dia tadi punya pelayan yang dia suruh nanemin anggur. Dia juga punya pelayan yang dia suruh bikin kain. Lalu ditulis di Amsal 31 itu, kain tersebut dijual. Begitu kan? Nah, kembali kepada anggur, nanti dituai, dijual juga. Nah, juga yang terpenting yang kedua adalah wanita ini selain bekerja dari rumah, wanita ini bekerja bukan untuk mencukupi kebutuhan perekonomian. Karena sudah dicukupi oleh suami. Betul. Tahu dari mana? Karena di Amsal 31 itu ditulis suaminya, ya kan? Duduk di pintu gerbang kota. Nah, duduk di pintu gerbang kota bukan jagain gerbang siang malam ya. Bukan satpam ya. Bukan, tapi duduk di pintu gerbang kota itu pada masa itu artinya apa? Suaminya adalah pedagang besar. Jadi kalau ada orang dari kota lain mau masuk ke dalam kota tersebut, "Hei, kamu bawa apa?" "Oh, kami bawa sutra," misalnya ya. "Ya, oke, mau ditukar dengan apa?" "Ya, kami ini butuh akan kambing, domba. Boleh nggak ini tukaran?" "Boleh, saya akan carikan dari kota ini. Tunggu kamu di sini." Nah, jadi dari pedagang seperti itu, suaminya ini adalah orang terkenal. Suaminya ini businessman. Hebat ya. Suaminya mencukupi kebutuhan keluarga. Cuman dari pengumpulan akan hasil kan akhirnya diserahkan pada istri. Istrinya mikir, ini apa ya? Apa dijadikan deposito? Apa dijadikan emas? Tapi kayaknya mengikuti tren harusnya beli tanah nih. Jadi dia beli ladang, ya. Dia beli ladang, terus dia tanamin kayak gitu. Tepat sekali ya. Jadi dia mencari hal yang benar-benar memang dibutuhkan zaman itu. Betul, luar biasa. Nah, mungkin Anda ada cerita nggak tentang orang ataupun pada zaman sekarang nih yang istilahnya punya satu passion dan dia dari rumah seorang ibu. Iya, ini ada beberapa hari yang lalu saya baru membaca tentang seorang wanita yang menjadi inspirasi. Iya. Ditulis dalam harian Pikiran Rakyat, iya. namanya Korannya Kota Bandung, Pikiran Rakyat ya. Namanya Ana Gunawan. Kenapa tuh? Nah, setelah menikah, suaminya tuh meminta dia untuk fokus di rumah mengurus anak. Wah. Dikhususkan nggak boleh bekerja lagi, harus mengurus anak di rumah aja. Tapi dia bukan seorang wanita yang biasa diam-diam aja gitu bisa. Jadi dia berawal dari rumah, dia mencoba berbisnis sesuai dengan passionnya. Sesuai passion, jadi bisnis sesuai passion ya? Iya, jadi sesuai dia yang dia suka. Sesuai yang dia suka, yang memang dia dari kecil senang. Nah, itu adalah bisnis batik. Batik ya? Iya, karena saya kutip kata-katanya ya. Iya. Dirinya membagi ruangan di rumahnya menjadi ruangan usaha. Karena bisa menambah penghasilan tanpa harus meninggalkan tempat tinggal. Nah, juga dikatakan bahwa usianya sudah mencapai 56 tahun. Tapi 56? dia masih tetap cantik dan produktif. 56 kalau banyak orang udah masuk pensiun ya. Tapi dengan bisnis yang dikembangkan dari rumah, justru tiap hari bagi dia mungkin hari yang baru tuh ya. Iya, karena semangatnya makanya awet penampilan muda tetap masih terjaga gitu. Karena memang dia sangat bersemangat dan optimis sekali akan hidup. Betul. Jadi ini memang inspiratif sekali karena seorang wanita ternyata bisa gitu loh untuk menggunakan
ilmunya, maksudnya passionnya gitu Passionnya, ya, sehingga betul. mengembangkan diri sedemikian menjadi seseorang yang bisa aktualisasi Aktualisasi gitu. diri ya. Iya. Aktualisasi diri itu kan piramida tertinggi dari Abraham Maslow. Betul. Dan setiap kita harus mencapai bagian itu kan. Iya. Nah, yang menarik begini ya. Saat dia mengembangkan passionnya tadi, bekerja dari rumah, dia tidak melupakan keluarga. Nah, wanita dari dalam Amsal 31 ini dia mengantisipasi seluruh keadaan. Di ayat 21 ya, dikatakan ya, nah, ada musim salju ya. Jadi sangat dingin. Jadi baju untuk musim dingin sudah dia siapkan buat seisi rumahnya. Tertulis, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Nah, ini keuntungan kalau bekerja dari rumah ya. Iya. Nah, Liana gimana nih? Antisipasi ya. Ada pengalaman nggak kerja dari rumah? Ini masih dream. Masih dream ya. Dream. Betul. Jadi memang saya sangat ingin dan sangat terinspirasi gitu akan cerita-cerita seperti ini. Dan bahkan di Amsal 31 pun menyatakan kan bahwa ada loh wanita yang seperti ini gitu. Wanita yang godly woman yang bisa mengaktualisasikan dirinya gitu sesuai dengan passionnya untuk mendapat penghasilan. Mendapatkan penghasilan juga lagi. Dan dikatakan pendapatannya tuh menguntungkan. Kalimat di dalam Alkitab tuh sangat jelas, dan pendapatannya tuh menguntungkan. Luar biasa ya. Saya pengen banget, tapi memang kan sampai sekarang dalam proses. On the way. Impian. Tapi yang jelas Liana udah dari rumah, ngedit buku dari rumah. Ngedit untuk masukkan ke web juga dari rumah. Betul kan? Ya, jadi ada yang enak kerjakan ya. Jadi luar biasa. Kalau di tengah-tengah kesibukan kayaknya harus mengurus ini itu juga menjadi business lady tadi ya. Seringkali orang tuh suka melupakan bagaimana menghias dirinya. Nah, tapi di Amsal 31 ternyata dia tidak lupa tuh akan betul. Itu. Jadi tadi yang 3 ya, mempunyai penghasilan sampingan. Nah, kita masuk yang keempat sekarang ya. Yang keempat itu adalah ternyata dia tetap punya waktu untuk menghias diri. Jadi merawat diri supaya tetap cantik. Jadi dia membuat baginya. Nah, jadi bagi dirinya dia buat permadani. Jadi dia jalannya masih di atas permadani. Nah. Iya. Gak boleh nginjek yang jelek-jelek ya. Bener-bener queen. Bener-bener queen ya. Lalu dikatakan lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Nah, lenan halus ini adalah sejenis sutra. Dan kalau disebut kain ungu pakaiannya, kenapa bisa berwarna ungu? Itu karena bahannya itu dari kulit kerang yang mengkilat. Nah, dicampur mungkin diolah bagaimana nih zaman dahulu ya, sehingga kelihatan bajunya itu berkilau ya, berkilau. Jadi so attractive, so beautiful, dan yang jelas ini dia pakai sehari-hari di rumah. Jadi dia bukan pakai daster nih, Nak. Jadi sudah memakai pakaian yang indah. Yang indah, bukan pakai kaos oblong. Sering sih kalau di rumah ya, ibu-ibu ya. Udah bau sambal, bau bawang, bau terasi ya deh ya. Terus rambutnya pakai gulungan. Gulungan ya, aduh ngeri ya. Terus bau pentungan ya. Bawa ulekan ya. Wah, mau ngulek gitu kan. Nah, ini kita perlu belajar nih, betul ya. Jadi dia benar-benar atraktif dari penampilan luar. Bukan itu doang ya, jadi dia memang atraktif dari luarnya. Berpakaian indah. Pasti wanginya semerbak. Berpakaian indah nggak mungkin nggak wangi ya. Ya, yang nggak tahu ya kalau nyucinya nggak kering asam kali. Nah, tapi juga bukan itu doang, ternyata dia juga mempunyai inner beauty. Inner beauty, betul. Jadi yang kelima nih, dia seorang yang menarik bukan hanya tampilannya, tapi juga di dalamnya ya. Kenapa? Karena di ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Wah. Makanya dikatakan ini sangat rare, seperti lebih berharga dari permata. Betul. Jadi kalau wanita bajunya bagus, keren, tapi begitu dia ngomong, wah nyap kita pusing juga ya. Tapi wanita begitu bajunya bagus, seperti Queen, begitu dia ngomong, kalimatnya penuh hikmat, kata-katanya penuh pengajaran, wah kita merasa sangat tenang ya. Suami pasti pulang. Nah, suami mana yang ingin mendapatkan wanita seperti demikian? Wah, semua suami. Semua suami. Iya, ini barang langka. Nah, tapi siapakah yang akan mendapatkannya? Makanya dipertanyakan tadi di awal. Betul. Siapa yang akan mendapatkannya? Nah, benar. Jadi rahasianya apa nih, Nak ya? Kalau supaya bisa mendapatkannya itu ya. Sebelumnya kita akan break dulu. Break lagi? Oh, iya. Kita break dulu. Dan Anda bisa berinteraksi dengan kami di nomor 0812 2099 7939 atau di BBM nomornya 759246 BB.
Ya, ini adalah Dating Insight, Insightful Christian Dating Principle. Bagaimana menjadi wanita seperti Amsal 31? Apa rahasianya? Iya, luar Lebih biasa. berharga daripada permata. Sebenarnya firman Tuhan itu sangat indah ya, Nak ya. Karena memang di sana membawa kita kepada suatu tujuan, kepada suatu target. Umpamalah kita waktu mendengar hal ini kita belum begitu, nggak apa-apa. Kita bawa dalam doa. Dan Tuhan tidak pernah melupakan akan doa kita. Dan kita berseru kepada Tuhan. Betul ya, itu kita alami ya, Nak ya. Liana dulu waktu menikah juga baru umur 22. Bisa apa gitu? Banyak gak bisanya ya. Banyak gak bisanya. Tapi bener loh, sebagai istri itu kalau lutut nggak bertelut, kayaknya menghadapi hari sangat susah banget. Sangat susah ya. Apa ya, anak 3 nih, Liana juga nggak punya babysitter, ya kan? Pembantu juga nggak ada di rumah. Nggak ada dayang-dayang yang banyak. Nggak ada dayang, nggak ada dayang sumbi ya. Nah tadi rahasianya apa tuh? Nah itu apa itu rahasianya? Beda. Jadi dalam firman Tuhan itu ada kalimat kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah ini menutup akan seluruh rangkaian daripada Amsal itu, dan ini ada menjadi sebuah dasar. Kenapa sang istri bisa tadi homemaker, punya penghasilan, dipercaya sama suami, dia juga bisa bajunya bagus, dia juga perkataannya penuh hikmat ya, karena dia adalah istri yang takut akan Tuhan. Nah itu menjadi godly woman. Godly woman, inside out ya. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan, Nak. Mungkin kita harus cepat masuk ya, silakan, Nak. Iya. Shalom Pak, saya mau bertanya bagaimana respon yang benar dan tepat saat orang di luar sana berkomentar tentang kami, maksudnya saya dan pacar, karena kami masih terlalu muda untuk menikah. Usia kami sama-sama 23 tahun dan kami akan menikah di tahun 2015 ini. Iya, jadi kelihatannya memang kalau umur berapa? 23. Wah, 23 cukup muda ya. Dulu waktu kita menikah, saya umur 27, Liana umur 22. Kita beda 5 tahun. Tetapi di dalam pernikahan kenapa orang-orang berkomentar? Karena memang kemungkinan mereka mempertanyakan, apa betul? Kan umur 23 itu kan baru lulus kuliah. Apa pekerjaan kamu sudah mapan, gitu kan? Nanti kalau sudah menikah mau tinggal di mana? Apa dan bagaimana? Apa kalian sudah bisa besarkan anak? And so on, and so on. Nah, bagi saya melihat kalau misalnya kalian tuh cukup sure ya. Dan kalian jangan merasa anti dengan istilahnya masukan, advice, nasihat daripada orang-orang sekitar kita. Kalau mereka mengomentari itu biasa saja. Artinya apa sih? Mereka concern. Kalau mereka nggak concern, mereka nggak mau nanya. Ya kan istilahnya biarin aja, emang gue pikirin gitu kan. Tapi begitu orang itu ada concern, kita tuh merasa senang. Dia nanya ya. Berarti dia ada perhatian gitu kan. Ya udah kita coba jawab. Tenang Om. Tenang Ibu atau siapa gitu kan. Kami cukup yakin, kami juga udah punya penghasilan tetap. Kami juga misalnya sudah kredit rumah walaupun kecil. Nah kami yakin kami bisa maju berdasarkan pertolongan Tuhan misalnya. Tapi kalau kalian betul-betul tidak yakin, jangan. Ya kan? Yeah. Dan lebih baik kalian ikut Camp Dating Insight dulu nih. Karena akan diadakan Camp Dating Insight buat yang mau menikah dalam tahun ini ya. Betul. Nih, jadi bulan Februari ini bisa daftar ke PIN BBM kita ya. Nah ini satu lagi nih, coba. Yeah. Apa bisa suami menganggur karena depresi? Maka istri yang mengambil alih keuangan semuanya. Dan istri pun seperti Amsal 31. Jadi dialah menjadi tulang punggung keluarga, dan istri juga untuk satu orang anak yang masih SMP. Ya, kalau depresi saya sarankan memang sang suami ini jangan lama-lama ya. Jadi saya juga pernah mengalami kesulitan, dan jangan terlalu lama di dalam masa kelam. Cepat berseru kepada Tuhan, sama-sama sepakat suami istri berdoa. Tiap hari berdoa, berseru kepada Tuhan, dan kita menyembah Tuhan yang hidup. Yang di dalam firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui apa? Kekuatan kita untuk menanggungnya. Pasti ada jalan keluar ya. Jadi hadapi sebagai lelaki, berdiri. Ayo, yang depresi, jangan biarkan depresi menggerogoti akan iman kita. Menggerogoti akan fungsi hidup kita sebagai seorang kepala. Ya kan? Ya. Dan istri support, oke, boleh untuk sementara dong. Nah tadi kita udah bahas bahwa wanita yang bekerja bukan sebagai sumber perekonomian utama keluarga, tetapi justru dia mengelola penghasilan suaminya yang memang harus dikelola.
Iya. oleh sang istri, begitu kan? Zaman dulu mungkin belum ada bank ya, tinggal taruh deposito ya. Jadi begitu suaminya bawa pulang uang, si istri berpikir, aduh ini harus aku kelola supaya bisa baik, gitu. Iya. Nah, ya lanjut lagi nah ini. Nah, bagaimana jika istri membantu suami kerja kantoran, kerja jam 8 sampai jam 5 sore, dan bukan menjadi ibu rumah tangga? Ya, saya pikir tadi kita sudah ungkapkan dengan cukup jelas tentang peranan-peranan yang lain ya, sebagai seorang ibu dalam rumah. Jadi dikatakan anak-anaknya berbahagia, ya kan? Iya. Kenapa anak-anaknya berbahagia? Karena kebutuhannya itu dicukupi. Makanan ada. Nah, kalau misalnya mau belajar, nah kayak Liana sekarang hampir tiap hari juga nemenin anak belajar ya. Iya. Ya ini saya juga bingung sekolah zaman sekarang kok nggak bener-bener ngajarin anak-anak ya. Sampai di rumah masih nanya kita ya. Ini buat para guru yang sedang mendengar, tolong kalau mengajar yang benar ya. Supaya anak-anak tuh jelas. Jangan cuma bisa ngasih ulangan, tapi tidak pernah mengajar secara tepat. Sampai anak-anak pulang juga jadi bingung, bener nggak? Iya, bebannya jadi ke orang tua lagi. Bebannya ke orang tua lagi, kalau nggak ke guru les begitu kan. Lalu apa fungsi sekolah kalau seperti itu ya? Jadi jika ada para guru sedang mendengar, takut akan Tuhan. Ajarlah anak-anak itu dengan penuh cinta kasih. Izinkan mereka pulang dengan menimba suatu ilmu yang kita ajarkan dari diri kita. Betul kan? Iya. Nah, jadi tadi kalau cuman ke kantor temenin suami dan kemudian dia tidak memainkan misalnya peranan sebagai ibu rumah tangga, ya maka kita encourage. Coba gumuli Amsal 31 itu lagi. Lihat ada peranan-peranan dalam rumah. Yaitu tadi homemaker, queen of the house yang kita harus jalani sebagai seorang istri, ya. Jadi menciptakan atmosfer rumah menjadi demikian nyaman dan enak. Betul. Bahkan anak-anak senang berada di dalamnya. Betul, ya. Lanjut lagi nak ini. Ya. Apakah menikah itu suatu pilihan? Bagaimana dengan pernikahan yang dibahas dalam 1 Korintus 7 yang menyebutkan bahwa adalah baik jika tidak menikah? Ya, jadi kalau membaca 1 Korintus 7 tolong jangan sepotong-sepotong ya. Tetapi harus secara utuh. Itu ada kalimat lanjutannya. Tetapi oleh karena bahaya percabulan. Nah, lebih baik seorang laki-laki mengambil istri, seorang wanita menjadi istrinya, begitu kan? Dan seorang wanita mengambil seorang pria juga sebagai suami. Nah, jadi tolong bisa untuk diteruskan kalimat firman Tuhan tersebut, jangan dibaca sepotong, begitu ya. Oke, lanjut lagi nak. Ya, dari seorang menyatakan bahwa peran istri juga sebagai pelindung. Istri juga memberikan dorongan semangat untuk suami mencari nafkah. Jadi suami tidak boleh bohong kepada istri dalam segala hal dan harus jujur kepada istri. Iya, kita setuju Setuju dengan statement seperti ini ya. Jadi suami istri harus transparan di dalam penghasilan, betul? Betul. Jadi supaya kenapa suami harus transparan kepada istri penghasilannya? Supaya tadi si istri bisa mengelola, ya kan? Dapat duit nih, kelebihan toh. Ini apa di deposito, apa dibelikan emas, apakah diberikan premi asuransi, apakah diberikan tanah, apakah diberikan ruko atau apa, begitu toh. Iya. Nah, kalau tidak transparan nanti uangnya malah dimakan teman. Repot. Iya, jadi saling ya. Nah, buat malam, bagaimana kalau wanita itu perkasa, superwoman. Waduh. Dalam hal ini bekerja dan mengelola keluarga sendiri sementara suami hanya status saja. Sementara yang lelaki tanpa rasa bersalah tidak menafkahi dan tidak menunjukkan sikap berubah selama bertahun-tahun. Rumah hanya sebagai tempat tidur. Bagaimana seorang istri harus bersikap terhadap suami seperti ini? Diberikan teguran, malah tidak terima, dan tidak menghiraukan. Kalau ditanya, pulangnya jadi malam, dan bahkan tengah malam setiap malam. Waduh, repot ya. Iya, jadi memang ada pria-pria yang model seperti ini. Dan memang pria itu kelihatan sebenarnya akan kebiasaannya, akan tingkah lakunya sejak masih pacaran ya. Apakah dia seorang lelaki yang rajin? Apakah dia seorang lelaki yang bertanggung jawab? Apakah dia seorang lelaki yang takut akan Tuhan? Nah, ini sharing yang barusan kita baca menjadi sebuah peringatan juga bagi setiap insan muda yang hari ini sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan. Jangan sampai ketemu pasangan yang menjadi penyesalan seumur hidup. Kalau udah kayak gitu, aduh, sedihnya luar biasa ya.
Nah, kepada ibu tadi yang mengalami hal seperti ini bagaimana? Ya, dikatakan dia udah ngomong, tapi begitu di ngomong, malah suaminya malah tambah pulang malam begitu ya. Iya. Nah, saya percaya satu-satunya jalan hanya datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang bisa mengubah orang. Saya pernah dengar kesaksian, nah, waktu itu lagi datang di sebuah kebaktian Natal, dan kemudian ada yang bersaksi, si suami ini narkoba malah. Nah, kalau narkoba tahu kan, waduh, barang-barang di rumah bisa dijualin. Bukan cuma narkoba, selingkuh lagi. Tapi sang istri ini memang dia anak daripada hamba Tuhan ya. Sehingga dia itu punya satu, pokoknya pergumulan sama Tuhan lah. Dia terus berseru kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Nah, sampai satu ketika, betul, suaminya itu dihajar oleh Tuhan. Nah, berani nggak ibu berdoa supaya suami dihajar sama Tuhan? Ini juga sebuah pergumulan ya. Iya. Karena jikalau Tuhan sudah turun tangan, segala sesuatu bisa terjadi. Mungkin bisa terjadi perubahan. Intinya supaya seseorang itu bertobat dan tidak berbuat hal-hal yang jahat lagi. Tidak malas lagi. Mengubah sikap, mengubah kebiasaan. Manusia tidak bisa ubah. Hanya Tuhan yang bisa. Berseru kepada Tuhan ya. Nah, ada lagi nak? Nah, alangkah bahagianya punya istri yang dibicarakan tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan istri idaman di zaman yang serba materi dan hedonis ini? Iya, betul. Saya percaya memang zaman ini bergerak kepada sesuatu hal yang sangat cepat ya. Mobil bisa berganti tiap hari, nak. Iya. Secara mode, handphone lagi kali, tiap jam kali ya, nak ya. Betul. Wah, jadi kita nih kalau lihat-lihat orang tuh, kita bisa minder, kita bisa kemudian seperti terbuai oleh arus zaman seperti ini. Tetapi saya percaya, seperti orang-orang Israel, ya kan? Mungkin banyak yang menyembah Baal, tetapi Tuhan berkata apa kepada Elia? Masih ada orang yang menyembah aku. Nah, ya kan? Masih ada orang. Jadi jangan khawatir. Pasti masih ada orang-orang yang betul Tuhan lindungi, Tuhan cintai, orang-orang yang hatinya haus akan firman. Pasti masih ada. Temukanlah akan mutiara tersebut. Yeah. Di tengah jerami. Temukan dan pasti dapat. Yeah. Seperti kan kita juga saling menemukan ya, Yeah. ya. Nah, jadi yang kita ngomongin tadi bukan sesuatu dongeng, enggak. Karena saya percaya umat pilihan Tuhan itu tetap ada sepanjang zaman, di seluruh tempat. Hanya kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, temukanlah aku dengan mutiara tersebut, dengan permata tersebut. Tolonglah ya Tuhan, pimpinlah aku dalam hidupku ini. Lagi itu. Iya, nah jadi kita juga berkaca diri sebagai seorang wanita agar kita bisa menuju seperti wanita yang dicatatkan di Amsal 31. Betul. Nah, bagi pria juga berkaca diri agar juga bisa memainkan peranan seperti yang tadi kita katakan dalam minggu lalu ya. Bagaimana seorang pria berperanan di dalam rumah tangga. Betul. Maka jika sepasang ini berperanan dengan tepat, maka jadilah seperti apa yang Betul. dikatakan firman Tuhan. Suami kepala, istri penolong. Iya. Dua-duanya takut akan Tuhan. Udah klop deh. Wah, dunia ini jadi indah sekali. Iya, dan dunia ini memang sedang menuju kepada keruntuhan, kepada kerusakan, kepada kebinasaan. Tetapi tadi saya katakan, orang-orang pilihan Tuhan tetap ada. Tetap ada. Dan Tuhan tetap teguhkan untuk selama-lamanya. Iya, baru kemarin saya ketemu seseorang yang berkata begini, pernikahan saya seperti di surga. Wah, dia senang sekali ketika menikah dengan suaminya. Wah, saya juga senang. Iya. Saya bilang, puji Tuhan, ada Iya. keluarga yang bisa menyatakan seperti itu. Betul, itu dimulai dari suaminya kan pernah dulu belum bertobat. Iya. Suatu ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lah yang mengubah seluruh kehidupan dia ya. Iya, jadi walaupun permata ini very rare ya, Iya. sangat jarang, tapi bisa ditemukan. Oke. Menjadi godly woman dan menjadi godly man ya. Iya, waktu sudah habis. Nah, Iya, nah saya mau menjelaskan, memberikan info Ah. tentang camp kita Dating Insight. Camp Dating Lupa. Insight tanggal 13, 14, 15 Februari. Iya, Sisa tinggal 10 seat. iya. Jikalau mau mendaftar, silakan segera. Kita buka seharga 600.000 sepasang ya. Iya, Ah. jadi syaratnya ikut sepasang. Nah, Karena memang di sana nanti kita akan ada acara dinner together ya. Wah, senang seru. sekali. Nah, Nah, oke, kita akan menutup pada malam hari ini. kita tutup dalam doa ya. Kita tutup Yuk. dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan. Pimpin setiap wanita yang telah mendengar siaran ini
boleh betul-betul menjadi seorang penolong, menjadi seorang wanita seperti dalam Amsal 31. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya hal yang indah itu boleh terjadi kepada setiap kami yang telah mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin.